Aksi nyata topik 2, Kurikulum Merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Oleh Mei Chandra Santosa SPD, SMP Negeri 2 Sumbang, Kabupaten Banyumas. Modul 1. Apa itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Komponen pokok kurikulum ada 5 yaitu 1. Tujuan. Itulah yang dijadikan arah acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. 2. Isi, segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. 3. Strategi. Strategi, metode, model pembelajaran sangat ditentukan oleh karakteristik substansi yang akan diajarkan dan karakteristik siswanya. 4. Proses. Komponen ini sangat penting dalam sistem pembelajaran, sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan-perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. 5. Evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Perkembangan kurikulum di Indonesia bisa dilihat dari bagan. Sejarah kurikulum di Indonesia sudah melalui perjalanan panjang. Sejarah mencatat perubahan tersebut mulai tahun 1947, 1952, 1964, 1975, 1974, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, kurikulum darurat, 2019, kurikulum prototipe, 2020, dan kurikulum merdeka, 2022. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum bersifat dinamis, terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai konteks karakteristik murid. Isu kekinian yang menyebabkan perubahan kurikulum, perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya. Peran 3 pilar pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu untuk saling mendukung dan berkolaborasi. Mengapa kurikulum perlu beradaptasi? Satuan pendidikan yang beragam menyebabkan kurikulum perlu diadaptasi. Kurikulum diadaptasi sesuai kebutuhan sekolah dengan memperhatikan lingkungan dan ekosistem sekolah, dan karakter murid. Setiap satuan pendidikan menetapkan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. KOSP adalah dokumen hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Tolak ukur adaptasi kurikulum yaitu, keanekaragaman latar belakang, kemampuan murid. Tujuan adaptasi adalah memastikan setiap murid berkembang sesuai dengan kodratnya. Kurikulum dalam pembelajaran. Komponen operasional satuan pendidikan yaitu, karakteristik satuan pendidikan. Visi, misi, dan tujuan. Perencanaan pembelajaran mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, program prioritas satuan pendidikan. Pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikulum, ekstrakurikulum, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Selanjutnya, prinsip pengembangan KOSP yaitu, berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Modul 2. Prinsip umum pembelajaran. Kemendikbudristek memutuskan prinsip pembelajaran yang ditulis di Panduan Pembelajaran Asesmen Pendidikan. Panduan itu tercatat oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran bagian dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Balitbangkbuk. 5 prinsip pembelajaran. Mempertimbangkan kebutuhan capaian setiap murid. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mengarahkan pada masa depan yang berkaitan. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Capaian pembelajaran dalam kurikulum. Capaian pembelajaran, CP, merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan, yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD.
Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, AF, seperti pada gambar di atas. Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah juga disusun untuk setiap mata pelajaran. Proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan keterampilan belajar yang dimiliki oleh siswa dan harus diselesaikan setiap tahap. Kurikulum Merdeka sendiri merupakan kurikulum yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah yang bersifat student-centered learning atau berpusat pada siswa. Kompetensi, capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi yaitu, 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Demikian pemaparan pemahaman tentang kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah. Mari kita saling berbagi dan belajar. Perkenankan menuliskan umpan balik dari Bapak Ibu. Umpan balik Bapak Ibu akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas karya saya. Terima kasih. Aksi nyata topik